Hai, pernah nggak sih kamu dengar orang bilang, enak ya jadi anak tunggal, semua perhatian buat kamu. Sekilas, terdengar menyenangkan. Semua fokus orang tua, semua fasilitas, gak ada rebutan barang atau makanan. Tapi di balik itu, ada banyak cerita yang jarang orang tahu. Cerita yang kadang berat, melelahkan, dan bikin anak tunggal merasa sendirian. Hari ini kita bakal ngobrolin sisi lain dari menjadi anak tunggal, bukan untuk mengeluh, tapi biar kita semua ngerti bahwa enak itu gak selalu sesederhana yang terlihat. Bagi banyak anak tunggal, satu hal yang selalu terasa adalah harapan. Bukan harapan kecil seperti semoga kamu dapat nilai bagus, tapi harapan besar yang terdengar seperti kamu satu-satunya, kamu masa depan keluarga. Masa depan keluarga ada di tanganmu. Gak semua orang tua ngomong langsung seperti itu, tapi lewat sikap, perhatian, bahkan komentar keluarga besar, anak tunggal sering merasa aku gak boleh gagal. Kuliah harus bagus, kerja harus mapan, menikah harus tepat. Semua pilihan hidup seakan harus sempurna, karena gak ada saudara lain yang bisa menggantikan kalau kita jatuh. Bayangin rasanya hidup sambil pikul beban yang gak kelihatan. Tapi beratnya luar biasa. Kita nggak cuma berjuang untuk diri sendiri, tapi juga untuk menjaga nama baik dan harapan orang tua. Banyak orang berpikir kalau anak tunggal itu nggak pernah kesepian karena ada orang tua di rumah. Tapi kenyataannya berbeda. Ada masa-masa di mana kita pengen punya teman main yang selalu ada di rumah. Seseorang yang bisa diajak bercanda sampai malam, curhat tanpa takut dihakimi, atau sekedar diam bareng tapi terasa nyaman. Kalau lagi marah atau sedih, gak ada kakak atau adik yang bisa jadi tempat pelarian. Kadang, kalau orang tua sibuk, rumah terasa hening banget. Hening yang bukan sekedar sunyi, tapi kosong. Buat orang luar, sepi itu mungkin remeh. Tapi buat anak tunggal, itu bisa bikin rasa kesendirian makin kuat. Anak tunggal sering terlihat dewasa sebelum waktunya, karena nggak ada saudara untuk berbagi. Kita terbiasa nyari solusi sendiri, pekerjaan rumah dikerjain juga sendiri. Masalah pribadi dipikirinya juga sendiri. Bahkan, keputusan besar seringnya harus diambil tanpa bantuan orang yang seumuran di dalam keluarga. Awalnya sih terasa keren. Wah, kamu mandiri banget ya. Tapi kalau terus-terusan, rasanya capek juga. Ada momen dimana kita pengen dimanja, pengen gak mikir apa-apa, pengen ada orang yang bilang, udah sini aku bantu. Dan salah satu hal yang paling sering dipikirin anak tunggal adalah masa depan orang tua. Karena nggak punya saudara, otomatis cuma kita yang akan merawat mereka nanti. Gak ada pembagian tugas, gak ada gantian, semua di pundak kita. Bahkan sebelum waktunya datang, pikiran itu sudah ada. Kadang bikin kita ngerasa bersalah kalau mau tinggal jauh dari rumah. Kadang bikin kita milih pekerjaan bukan hanya karena gaji, tapi juga karena lokasinya dekat supaya bisa pulang kalau orang tua butuh. Ini bukan berarti kita nggak mau merawat. Justru banyak anak tunggal yang sangat sayang orang tuanya. Tapi rasa tanggung jawab itu kadang bikin pilihan hidup terasa terbatas. Karena dari kecil terbiasa sendirian, anak tunggal sering punya cara berteman yang unik. Ada yang jadi sangat supel karena haus interaksi, ada juga yang malah canggung karena nggak terbiasa berbagi ruang atau perhatian. Mencari teman dekat yang benar-benar mengerti kita nggak selalu mudah. Kadang kita terlalu hati-hati, takut kecewa,
Kadang juga terlalu bergantung karena nggak terbiasa punya lebih dari satu orang dekat di hidup kita. Teman yang bisa jadi keluarga kedua buat anak tunggal itu priceless. Mereka bukan cuma teman main, tapi juga mengganti peran saudara yang gak kita punya. Banyak anak tunggal merasa mereka harus cepat sukses. Bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk bikin orang tua bangga sebelum usia mereka menua. Keinginan ini bagus, tapi kalau berlebihan, bisa berubah jadi tekanan mental yang besar. Kita jadi takut mencoba hal baru karena nggak mau gagal. Kita menolak risiko karena nggak ada cadangan. Dan kadang, kita lupa menikmati proses karena terlalu fokus mengejar hasil. Di balik semua tekanan dan kesepian itu, ada satu pelajaran penting yang sering anak tunggal pelajari, yaitu menghargai diri sendiri. Kita belajar berdiri di kaki sendiri, kita belajar menghadapi masalah tanpa banyak bergantung pada orang lain. Dan kita belajar bahwa nggak apa-apa kalau nggak sempurna. Anak tunggal seringkali punya ketahanan mental yang luar biasa. Bukan karena hidupnya mudah, tapi justru karena hidupnya mengajarkan cara bertahan. Buat kamu yang anak tunggal, ingat, kamu nggak sendirian. Boleh kok merasa lelah, boleh juga minta bantuan, boleh nggak selalu kuat. Kamu bukan sekedar harapan orang tua, kamu bukan juga sekedar harapan keluarga. Kamu itu manusia yang berhak bahagia. Cari orang yang bisa jadi support system kamu, entah itu sahabat, pasangan, atau komunitas. Dan yang paling penting, jangan biarkan tekanan menghilangkan jati dirimu. Jadi, lain kali kalau ada yang bilang, enak ya jadi anak tunggal, kita bisa senyum dan jawab, iya ada enaknya, tapi juga ada ceritanya. Karena setiap posisi dalam keluarga, entah anak tunggal, anak sulung, tengah, atau bungsu, punya perjuangannya masing-masing. Yang terpenting, saling menghargai karena di balik cerita yang kita nggak tahu, mungkin ada hati yang diam-diam berjuang sekuat tenaga. Anyway, kalau kamu relate sama cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten reflektif lainnya. Jangan selalu merasa sendirian ya. Semangat!